mewawancarai Bapak tentang problematika di lingkungan sosial. Iya, monggo, silakan. Sudah berapa lama Bapak menjabat menjadi ketua RT di kampung ini? Menjabat ketua RT sudah 1 tahun setengah. Ya. Menurut Anda, apa tugas utama dari seorang ketua RT? Tugas utama seorang ketua RT menerima segala macam keluhan warga, membantu warga dalam urusan sosial, urusan pemerintahan, ya, dan urusan kependudukan. Apakah semua warga di sini asli warga Surabaya atau enggak? Warga RT 06 itu ada yang warga Surabaya, ada yang warga musiman. Ya, termasuk ada warga yang dari luar negeri. Ya, jadi ada salah satu warga di Gang 4A itu dari India. Bagaimana pendapat Anda tentang partisipasi dan keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh RT? Secara umum keterlibatan warga sangat bagus ya, partisipasinya juga bagus ya. Tapi ya karena kesibukan ya, ada warga yang secara keikutsertaannya masih belum sama dengan yang lain. Secara umum di RT 06, RW 9, Kelurahan Kandangan untuk keterlibatan warga itu sangat bagus. Apakah ada perubahan lingkungan fisik di sekitar kampung kita yang dapat menjadi penyebab masalah-masalah seperti banjir atau kekeringan? Perubahan fisik yang memicu banjir itu di RT 06 ada, karena letak RT 06 itu termasuk rendah dan saluran air itu semuanya mengarah ke RT 06. Kalau masalah kekeringan itu tidak, karena kita ini terus terang kalau di wilayah RT 06 ini kan tidak ada atau jarang sekali warganya yang bercocok tanam. Apakah adanya ketidakseimbangan ekonomi di antara warga kampung berkontribusi pada timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan? Iya, jadi kesenjangan ekonomi itu memicu timbulnya kesenjangan sosial. Jadi di RT 06 warganya bervariasi, cuma secara umum untuk warga RT 06 itu warganya menengah ke atas. Jadi kalau gamis atau pramiskin itu sekitar 5% saja. Di kampung kita, apakah pernah terjadi konflik antar tetangga dan hingga menyebabkan kekerasan? Konflik di lingkungan RT 06 itu pasti ada, cuma dalam tataran yang bisa dikendalikan. Seperti kalau ada orang yang bertamu terlalu malam ya, itu dari warga sekitar itu merespon dengan memanggil yang bersangkutan ke balai RT ya. Solusinya warga tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan supaya nanti hal yang terjadi itu tidak terjadi lagi. Apakah terdapat konflik antara generasi muda dan generasi tua dalam kampung kita yang dapat berdampak pada terjadinya masalah-masalah sosial?
Di RT 06 antara yang muda dan generasi seniornya tidak ada konflik ya. Jadi yang muda diberi kesempatan penuh kepada yang tua untuk berkreasi, mengembangkan diri ya. Kemudian yang muda juga merespon dengan baik ya. Apa masalah terbesar yang sulit dihadapi saat Anda menjabat sebagai RT di kampung? Masalah yang paling besar itu adalah kurangnya respon masyarakat secara umum, karena di RT 06 itu warganya beragam, ada yang bekerja sebagai pegawai ya, kemudian ada yang bekerja serabutan, dan kebanyakan warga di RT 06 itu banyak yang jadi pegawai. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu mereka banyak menggantungkan kepada beberapa warga yang dianggap warga yang punya banyak waktu. Sedangkan keinginan kami sebagai pengurus itu keterlibatan warga itu bisa maksimal, semuanya bisa terlibat, dan ini membutuhkan waktu untuk memberikan kesadaran kepada warga yang memiliki waktu yang mungkin sangat sedikit untuk aktivitas sosial. Apa harapan Anda untuk masa depan kampung ini dan apa yang menjadi faktor utama untuk mencapai harapan tersebut? Harapan utama di RT 06 RW 09 Kelurahan Kandangan itu terbentuknya kondisi warga yang sejahtera, yang nantinya semua warga itu bisa merasakan kebahagiaan. Nah, sentuhan kami adalah menggerakkan semua potensi yang ada di dalam, kemudian kita berusaha untuk menjalin kerjasama ya, supaya nanti ada instansi yang memiliki CSR bisa masuk ke lingkungan RT 06 yang mungkin bisa dirasakan oleh warga RT 06. Apakah ada pesan atau nasihat yang ingin Anda sampaikan kepada warga kampung terkait peran dan pentingnya kerjasama dalam membangun kampung yang lebih baik? Kesuksesan itu tidak bisa ditempuh atau diraih oleh beberapa warga. Jadi kesuksesan itu bisa terwujud karena ada sinergi antara satu dengan yang lainnya, supaya nanti warga kita ini bisa menjadi warga yang saling bergotong royong, yang nantinya akan menjadi kampung madani, agar yang mampu bisa memberikan sumbangan kepada yang kurang mampu, dan yang kurang mampu merasa bahwa suatu saat akan terlepas dari beban hidup, sehingga mereka dengan sendirinya akan menjadi warga yang mandiri dan tidak perlu untuk dibantu lagi. Jadi terwujudnya kegotong royongan itu bisa terwujud sinergi kalau semua warga saling bergotong royong. Ya, sudah sekian dari wawancara Iya. kami. Terima kasih buat Pak RT. Ya, sama-sama. Sukses ya. Iya.